kebanyakan orang-orang muslim itu mereka tidak memahami bahwa Islam itu adalah sebuah konsep kehidupan, tapi mereka hanya memahami Islam sebagaimana yang dipahami oleh agama-agama yang lain. Artinya mereka memahami Islam tidak berbeda dengan orang lain memahami agama mereka. Contoh, dulu pas saya masih non muslim, bagi saya agama itu adalah tentang perkara surga dan neraka. Kalau bicara tentang surga dan neraka, maka kita pakai agama. Kalau kamu nggak mau masuk neraka, kamu pakai agama. Kalau kamu mau masuk surga, kamu pakai agama. Tapi dalam perkara-perkara yang lain, maka agama tidak usah dipakai. Maka wajar ketika saya memandang agama itu adalah sebagian kecil dalam hidup saya, terlebih lagi bagian-bagian sisa. Lah kenapa? Senin sampai Jumat bekerja, atau Senin sampai Sabtu, bukan bekerja dulu ya, Senin sampai Sabtu itu pergi ke sekolah, lalu kemudian hari Minggu pergi ke gereja. Kan gitu kan ya, itu kan sisa daripada kehidupan. Di mana agama? Agama ada di hari Minggu. Ketika hari Senin sampai di hari Sabtu kita tidak bicara tentang agama. Karena kenapa? Karena agama cuma urusan surga dan neraka. Kalau kamu taat pada agama kamu masuk surga, kalau kamu tidak taat pada agama kamu masuk neraka. Tapi sama sekali tidak terpikir bahwa ada agama ketika saya belajar, ketika saya kemudian bersama dengan orang tua, ketika saya kemudian berjualan atau membeli misalnya, ketika saya kemudian berhubungan dengan teman-teman saya, nggak ada urusan di situ. Nah, sadar tidak sadar ini yang dipahami oleh orang-orang muslim pada zaman sekarang. Betul atau betul? Kalau kita bicara Islam, misalnya contoh, kita bicara Islam itu begini. Tapi tiba pada masanya kita menjelaskan bahwa Islam punya sistem politik, Islam punya sistem ekonomi, Islam punya cara untuk mengatur kepemimpinan, Islam punya cara untuk mengatur kemudian pemerintahan. Orang bilang, sebentar mas, Anda ini radikal ya. Lah kenapa? Ini bukan agama. Agama terus bikin tenang mas. Kamu tuh jangan memprovokasi mas. Kalau kamu kayak gini kamu memprovokasi. Agama itu harusnya bikin tenang. Misalnya seperti apa? Cara sholat, cara wudhu, cara kemudian untuk toharoh, cara kemudian untuk apa namanya menikah, gitu kan ya. Itu semua agama. Tapi yang lain tidak dinamakan seperti agama. Nah makanya disinilah kemudian kita menjelaskan bagaimana Islam dan konsep Islam, yaitu adalah kemudian Islam dan kesempurnaan dan keseluruhannya. Akidah ini adalah kata yang dipakai oleh para fuqaha, berasal dari kata aqada yakidu aqidatan, yakni artinya adalah sebuah sandaran, sebuah ikatan, sebuah yang menjadi dasar daripada segala-galanya. Adapun di dalam Al-Quran, maka Anda tidak akan pernah menemukan kata akidah, tapi Anda akan menemukan kata iman, dan dua-duanya bermakna hal yang sama. Berarti akidah dengan iman itu maknanya sama-sama perkara mendasar di dalam Islam. Maka kemudian dalam hadis, dalam Al-Quran, kata yang dipakai adalah termnya adalah iman, sedangkan menurut para fuqaha term yang dipakai adalah akidah, karena akidah itu adalah lebih mudah kemudian untuk dibahas. Coba lihat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu iman, maka beliau menjawab, iman adalah beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab dan seterusnya. Berarti iman dijawab lagi dengan iman, karena iman sendiri dalam bahasa Arab artinya percaya, gitu kan ya. Nah, maka kemudian dibedakan oleh para fuqaha ketika membahas tentang iman dalam pembahasan kemudian pembahasan bahasanya, pembahasan efeknya, pembahasan kemudian bagaimana cara mendapatkannya, itu disepakati kemudian menggunakan kata akidah, yaitu berasal dari kata aqada yakidu akidatan. Apa maknanya? Maknanya gampang. Maknanya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat kedua, setelah alif lam mim, Allah lebih mengetahui semuanya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Di situ ada kata-kata muttaqin. Muttaqin itu siapa? Yang pertama-tama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Coba lihat, kenapa Allah mengatakan bahwa yang pertama ciri-ciri orang beriman adalah yu'minuna bil ghaib? Karena tanpa percaya pada yang gaib, antum tidak mungkin menjadi seorang yang beriman. Bisa difahami? Makanya kalau ada yang bilang ideologi tertutup, meyakini tentang sesuatu di masa depan padahal belum mampu mereka lihat, sebenarnya tertutup siapa? Gitu kan ya. Padahal dasar keimanan di dalam Islam adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu meyakini bahwa ada sesuatu yang gaib. Dari mana mereka meyakini sesuatu yang gaib? Karena mereka sudah dikasih akal oleh Allah, mereka menggunakan akal pikirannya, lalu kemudian mengamati segala macam yang Allah sudah berikan. Dari situ mereka mendapatkan satu kesimpulan yang pasti, dunia bukan akhir dan dunia bukan awal.
Bisa difahami sampai di sini. Tapi di sini di dunia ini adalah tempat singgah, di mana sebelumnya ada terjadi sesuatu dan setelahnya akan terjadi sesuatu. Dan ketika setelahnya akan terjadi sesuatu, maka kita akan membawa apapun yang terjadi di dunia ini untuk kita pertanggungjawabkan saat kita kembali pada sesuatu itu. Ini dasar keimanan di dalam Islam. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika orang sudah kemudian beriman pada perkara yang gaib, baru dia bisa salat, baru dia bisa zakat. Kalau orang tidak beriman pada yang gaib, mustahil dia salat. Jadi kalau ada yang bilang ideologi tertutup, saya juga heran. Saya juga kemudian menyangka-nyangka, jangan-jangan DE nggak sholat. Bisa difahami teman-teman sekalian. Lah kenapa nggak sholat? Karena sholat itu harus beriman pada yang gaib. Lah Allahu Akbar, yang antum hadapi siapa? Tembok. Nggak gitu kan ya? Yang antum hadapin siapa? Nggak ada. Yang antum hadapin Allahu Akbar. Antum harus sadar bahwa antum menghadap Allah, bahwa Allah yang memiliki hidup antum. Makanya antum mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala macam yang Engkau berikan kepada kami, pencipta semesta alam. Semesta alam aja Engkau jaga, apalagi saya. Semesta alam saja Engkau mampu untuk mengurusnya, apalagi cuma saya. Ya Allah, saya ini apa dibandingkan dengan semesta alam? Tidak ada. Ar-Rahmanir-Rahim, benar Maha Pengasih, benar Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, percaya pada satu yang gaib. Suatu hari nanti kita akan mati, kembali pada Allah dalam keadaan kemudian mempertanggungjawabkan apapun yang kita miliki dalam masa yang namanya yaumiddin, di mana pemiliknya hanya Allah. Nah, maka akidah Islam adalah bagian daripada itu semua. Ketika dia meyakini bahwa dia punya hubungan antara apa yang ada di dunia ini dengan yang gaib, yaitu adalah sebelum penghidupan manusia dan setelah kemudian kehidupan manusia, dan apa hubungan keduanya, lalu kemudian apa implikasi semuanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangin oleh Jibril, maka Rasul ditanya, apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Sesungguhnya Islam ketika engkau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, wa Muhammadur Rasulullah, dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Lalu apa? Antuqimas shalah, Anda melaksanakan salat. Antu'tiyaz zakah, Anda kemudian menunaikan semua zakat-zakat yang diperintahkan. Wa tasumas shauma Ramadan, dan Anda kemudian bersaum dengan saum Ramadan. Wa tahujjal baita ilaihi sabila, dan Anda kemudian pergi haji ketika Anda kemudian mampu, tempuhlah kemudian pergi haji itu. Ini adalah Islam. Maka orang yang melakukan ini, maka dia disebut Islam. Saat saya baru syahadat, salat, zakat, puasa, haji belum sat. Antum pengen haji atau tidak? Pengen haji atau tidak? Berarti sudah muslim. Jelas sampai di sini? Lah kenapa? Karena kalau antum pengen belum mampu, karena memang belum mampu, itu sudah dihitung oke, sudah dihitung jelas, sudah dihitung selesai. Tapi kalau antum nggak mau haji, saya tanya lagi, kenapa antum nggak mau haji? Nggak penting Sat. Nah, betul berarti bukan muslim. Saya dipahami ya sampai di sini ya. Nah, 5 itu kemudian. Lalu Rasul ditanya, kalau sudah muslim, apa yang dimaksud dengan beriman ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, iman adalah ketika Anda kemudian beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman pada yaumil kiamat, dan beriman pada qada wal qadar. Ini yang dimaksud. Dalam konteks Islam, ketika orang sudah memahami 6 hal ini, maka dia dikatakan beriman pada Allah dan Rasulnya. Dia sudah memiliki keimanan. Sebaliknya, kalau antum mau bilang ada orang itu kafir, antum tidak bisa bilang dia kafir sebelum antum memastikan bahwa dia mengingkari salah satu daripada rukun iman ini. Jelas sampai di sini? Manusia itu ada benar dan ada salahnya. Imam Syafi'i berkata, pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat dia nggak tepat, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Bisa jadi, bisa difahami maksudnya teman-teman sekalian. Nah, akhirnya sama. Kita itu manusia itu bukan iblis juga bukan malaikat. Zaman sekarang manusia-manusia bertindak seperti iblis dan bertindak seperti malaikat. Lah kenapa? Dia pasti salah, aku pasti betul. Berarti kan memposisikan diri sebagai malaikat, ya nggak mungkin salah. Dan memposisikan lawannya sebagai iblis yang nggak mungkin betul. Hati-hati, jangan seperti ini. Lah kenapa? Karena separah-parah orang dia punya chance untuk berubah jadi baik. Sebaik-baik orang dia bisa jadi chance untuk jadi buruk. Jadi jangan menghabiskan waktu antum, menghabiskan tenaga antum untuk mencela orang. Kenapa? Karena orang itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Perbuatannya yang sudah pasti jahat, perbuatannya sudah pasti baik. Bisa difahami ya? Jadi kritik perbuatannya. Perkara keimanan di dalam Islam, kalau antum buka Al-Quran, semua ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah keimanan
semua berbicara tentang akal. Kalau tidak berbicara tentang akal, maka berbicara tentang kolbu. Misal, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha. Lihat, lahum qulubu la yafqahuna biha. Awalnya walaqad zara'na li jahannam, telah masuk dalam neraka jahannam banyak daripada golongan jinni wal ins, banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya kolbu tapi tidak digunakan untuk yafqahuna. Coba lihat, lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Lihat, punya telinga tidak dipakai mendengar, berarti fungsi telinga mendengar. Azanun itu artinya telinga, berarti kalau ada azan itu artinya yang dengar mana? Telinga. Jadi kalau antum kemudian azan nggak kedengaran, itu kata Rasulullah lagi tidur dikencingi sama syaitan. Itu yang pertama. Kedua, rumahnya jauh dari masjid. Itu yang kedua. Baik, berarti azanun la yasma'una biha. Fungsi daripada azan, uzun itu ada telinga untuk kemudian azan untuk mendengar. Fungsi uyun, ain gitu kan, mata, untuk yubsiruna biha, melihat dengannya. Fungsi kolbu yafqahuna biha, yaitu adalah yafqahu faqaha, memahami sesuatu gitu kan ya. Artinya faqih itu artinya memahami sesuatu, ulama yang faqih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah pahamkan dia dalam perkara agama. Berarti fungsi akal apa? Memahami, menjadikan Anda faqih. Berarti kalau Anda tidak punya akal, Anda tidak mungkin faqih. Maka tidak ada kucing yang faqih. Lah kenapa? Karena kucing tidak punya akal. Maka kolbu atau al-aqlu adalah gunanya untuk memahami. Maka setiap ayat-ayat Al-Quran fungsinya adalah untuk kemudian disuruh mikir bagi manusia. Iman sama dengan akal. Tolong catat baik-baik, iman sama dengan akal. Mau ayat yang lain? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Masuk lagi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya inna fi khalqis sama langit dan bumi wa ikhtilafil lail, dan kemudian bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda keberadaan Allah bagi siapa? Orang yang berpikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, pikirkanlah sehingga Anda berilmu bahwa kalau Anda berpikir dan lalu berilmu, tiada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, berarti iman itu kaitannya sangat jelas dengan akal. Karena itulah keimanan seorang muslim wajib 100% tidak ada taklid buta. Tidak boleh taklid dalam masalah ini. Karena itu Imam Ghazali mengatakan taklid adalah mengikuti pendapat tanpa hujjah. Dan hal itu bukanlah jalan memperoleh keyakinan baik dalam bidang usul maupun dalam bidang furu'. Dalam konteks itu juga Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Fiqhul Akbar, ketahuilah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berfikir, mencari dalil untuk makrifat mengenal Allah. Arti berfikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kolbu. Dalam keadaan yang berfikir tersebut dituntut untuk mengenal Allah. Dengan cara seperti itu dia mampu mencapai makrifat, mengenali Allah. Kepada hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan aktivitas tersebut merupakan suatu kewajiban. Hal ini merupakan kewajiban dalam bidang usuluddin atau perkara dasar daripada agama. Taklid artinya mengikuti. Taklid itu artinya orang buat ini, antum buat itu juga. Itu taklid. Tanpa antum harus tahu kenapa bisa begitu. Contoh, Mas, kenapa Anda sholat ba'da asar? Itu Ustadz Felix juga sholat ba'da asar. Sama-sama salahnya gitu kan. Jadi kira-kira gitu. Antum mengikuti, nggak tahu dalilnya. Antum kenapa duduk di sini? Karena juga duduk di sini Ustadz Felix. Itu mengikuti tanpa ada dalil. Contoh, beda lagi dengan orang yang mengikuti ada dalil. Kenapa antum sholat ba'da subuh 2 rakaat? Karena ada dalil, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah ba'da sholat subuh duduk di tempatnya berzikir mengingat Allah, lalu kemudian setelah syuruk beliau sholat 2 rakaat. Kata beliau, semua itu seolah mendapatkan pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali sempurna. Maka saya melakukan itu. Lah kenapa melakukan? Karena ada dalilnya. Jelas sampai di sini. Oke, itu berarti bukan taklid buta, tapi taklid dengan ada ilmunya. Tapi kalau taklid buta, apapun yang dilakukan kita ikut. Taklid
dalam perkara syariat boleh, tapi dalam perkara akidah dilarang. Lah kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan tidak lain dan tidak bukan, orang-orang yang kemudian menyembah berhala-berhala itu, mereka melakukan menyembah berhala itu kenapa? Karena bapak-bapak mereka melakukannya, karena bapak-bapak mereka begitu, mereka juga begitu. Sebagaimana kemudian ketika Ibrahim berdiskusi sama bapaknya, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mengayakan kamu, tidak kemudian mendengar kamu, tidak kemudian melihat kamu, dan tidak bisa menolong dirinya sendiri? Lah ngapain? Ibrahim kemudian mengatakan begitu. Bapaknya bilang, ini dari dulu bapak saya begitu. Sedih pahami sampai di sini. Tanpa bertanya lagi, kenapa bapaknya begitu? Kalau bapaknya ditanya kenapa, kira-kira bapaknya bilang apa? Karena bapak ibu saya begitu juga. Kalau bapak ibunya begitu juga, terus kemudian dikatakan kenapa, jawabnya apa lagi? Paham? Nah, karena dari dulu begitu. Berarti tindakan yang paling lucu yang antum lakukan itu adalah karena antum melakukan itu barisan bapak-bapak antum dan ibu-ibu antum, padahal bapak ibu antum bukan nabi. Paham ya? Kalau bapak ibu antum nabi masih mending. Kalau bapak ibu antum bukan nabi itu aneh. Kenapa antum ikuti? Belum tentu benar, kecuali kalau yang benar. Nah, tahu yang benar yang nggak benar dari mana? Berdasarkan dalil. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Jadi kemudian itu kemudian perkara tentang masalah taklid. Nah, kalau misalnya kita kemudian taklid, kita nggak akan mendapatkan akidah. Pertanyaannya, orang-orang Indonesia zaman sekarang taklid atau tidak? Dalam perkara akidah, kira-kira taklid atau tidak? Coba antum tanya sama orang muslim pulang dari sini, tanya, boleh tanya ke sebelah kiri, boleh tanya sebelah kanan, boleh tanya sebelah-sebelahnya lagi gitu kan. Kenapa kamu jadi seorang muslim? Mereka pasti bilang, ya karena bapak saya muslim. Lah bisa jadi kalau bapaknya bukan muslim, dia juga jadi seorang yang bukan muslim. Wajar dalam kehidupan dia, agama tidak jadi penting bagi dia. Paham ya? Lah kenapa? Karena dia nggak tahu Islam itu apa. Dia nggak menemukan Islam itu apa. Sekarang saya tanya, sekarang barang yang paling penting di kantong antum apa? Atau yang antum pegang sekarang yang paling penting apa? Handphone. Yakin penting? Kalau handphone itu antum dapat cuma-cuma, antum nggak akan marah, nggak akan merasa kesel, nggak akan merasa aneh ketika kehilangan itu. Tapi kalau antum tahu handphone itu berharga, antum pasti sayang dengan handphone itu, betul? Handphone saya sih nggak ada mahal saat. Handphone saya paling cuma 1,5 juta, itu pun nyicil saat. Tapi masya Allah saat yang nyicilin ini saat adalah ibu saya. Dan ibu saya bilang jangan sampai kehilangan ini, berarti bagi antum. Betul begitu? Sama kayak Islam. Kalau bagi antum Islam itu berarti, antum sudah tahu kenapa antum berislam, antum nggak akan mau menyerahkan Islam pada orang lain. Maka saya ketika ditanya, saat ketika dipersekusi, ketika kemudian dakwanya dilarang di mana-mana, kira-kira gimana? Berhenti dakwah atau tidak? Gila antum ya, saya bilang gitu. Nah kenapa? Masa saya mau menyerahkan sesuatu yang paling penting dalam hidup saya? Lah sebelum masuk Islam saya nggak merasa berarti apapun. Setelah masuk Islam saya jadi tahu, oh iya, bangun tidur yang dipikirin bagaimana caranya agar manusia kemudian lebih banyak mendapatkan tentang Islam, bagaimana cara agar orang lebih banyak mencintai Islam, itu yang saya pikirin. Yang sebelumnya saya nggak pernah kepikir. Bangun tidur kayaknya lebih baik mati aja gitu kan ya, karena pacar saya mutusin saya, orang tua saya nggak sayang sama saya gitu kan ya. Lah tapi ketika kita menjadi seorang muslim, kita mempunyai arti dalam hidup kita. Lah kalau misalnya cuma dikitu berhenti dakwah, berarti Islam nggak berharga bagi saya. Paham teman-teman sekalian? Nah maka itu yang kemudian yang diakibatkan karena punya dalil. Sama ketika ada orang muslim punya dalil, kenapa dia Islam, dengan orang yang nggak punya dalil, kenapa dia harus Islam? Dari hasil berpikir tadi. Contoh misalnya, kenapa antum mau nurutin kata-kata dokter supaya cepat sembuh? Kalau antum nggak nurut kata-kata dokter, nggak sembuh-sembuh. Antum mau sembuh atau tidak? Dokter bilang, antum istirahat, minum obat ini, tebus di sini. Harganya mungkin mahal, tapi tebus karena ini obat satu-satunya untuk penyakit antum, gitu kan ya. Lalu kemudian beli di mana, dok? Beli di situ satu-satunya. Berapa harganya? Satu tablet 100.000. Untuk berapa tablet? Anu harus minum sebulan penuh. Ngitung dulu, 100.000 kali 30. Ya Allah, gitu kan ya. Cukup atau enggak ya? Tapi nggak ada masalah. Beli dulu. Lah kenapa? Karena kalau tidak bisa mati. Antum yakin sama dokter, dan antum yakin sama dokter pakai dalil atau tidak? Pakai dalil atau tidak? Kalau yang tidak, berarti dia kemudian yakin sama dokter karena keturunan gitu kan ya. Kenapa kamu yakin sama dokter? Karena bapak saya juga yakin sama dia. Kira-kira antum yakin sama dokter pakai dalil atau tidak? Pakai dalil atau tidak? Pakai dalil. Insya Allah pakai dalil. Dalilnya apa? Kenapa antum yakin sama dokter? Dia meyakinkan saat. Apa yang meyakinkan antum bahwa dia adalah dokter? Oke, bajunya warna putih, gitu kan ya. Kemudian sisirannya ke atas sesat. Soalnya kalau di artis Korea pasti sisirnya begini saat.
gitu kan ya. Terus apalagi meyakinkan antum, oh Ustaz, Masya Allah saat itu di dalam ruangannya ada foto-foto saat dia salaman gitu kan ya sama presiden, dia salaman sama kemudian dokter yang lain saat gitu kan, dia menyembuhkan penyakit ini, terus penghargaan saat ada surat izin prakteknya saat, dan di situ semua meyakinkan saat, ada susternya, ada botol-botol obatnya dan sebagainya, itu meyakinkan antum, itu semua dalil. Paham nggak kira saya? Semua itu dalil untuk membuat antum meyakinkan bahwa dia dokter. Dari situ antum berpikir, saya harus taat dia karena dia sudah belajar, saya belum. Dia sudah kuliah 7 tahun sama koas-koasnya, prakteknya bertahun-tahun dan aku belum. Maka kalau dia ngomong sesuatu yang aku nggak masuk akal, aku yang kalah karena dia belajar, aku belum. Paham sampai di sini? Tapi beda kalau antum mendapatkan bukti yang sebaliknya, bukti yang melemahkan. Contoh, masuk ruangan dokter, dokternya gondrong bro, nah keriting kriwil sampai di sini, pakai kopiah gitu kan ya. Lalu kemudian di atas mejanya ada menyan sama kembang 7 rupa gitu kan ya. Lalu kemudian dia pakainya bajunya bukan baju warna putih, pakainya kemudian bajunya surjan, pakai sarung, lalu kemudian giginya kemudian hitam semua, pakai rokok gitu kan ya. Lalu kemudian di situ nggak ada kemudian nggak ada suster di situ, adanya orang yang kemudian lagi kemudian terbujur kaku sampai kejeng-kejeng gitu kan ya. Kemudian bau ruangan menyentuh di semua arah di ruangan itu, nggak ada foto-foto apapun, nggak ada kemudian sertifikat apapun. Terus dia bilang, Mas Anda harus makan ini, antum mau atau tidak? Paham maksud saya kira-kira? Pertanyaan saya, akidah antum terhadap dokter dengan akidah antum terhadap Allah, bagusan mana sekarang? Jangan-jangan lebih bagus akidah antum terhadap dokter daripada akidah antum terhadap Allah. Allah bilang begini, bro, tutup aurat. Yang penting kan tutup aurat itu kan menjadi baik. Kalau sudah baik nggak perlu tutup aurat. Nah itu, antum tuh sebenarnya antum yang Tuhan atau Allah yang Tuhan? Saya difahami gitu saya. Tapi kalau antum yakin bahwa Allah itu Tuhan, antum sudah punya semua bukti-buktinya, ya Allah Tuhan, ya Allah itu kemudian penguasa. Kalau aku mati pasti akan kembali pada Allah. Perkara gaib yang kita bahas dari awal tadi. Ketika saya perlu, saya minta sama Allah, Allah yang menjaga hidup saya. Maka kalau Allah minta sesuatu, jangankan Allah minta sesuatu untuk saya lakukan, Allah minta saya kemudian untuk mati pun saya mau kalau Allah ridho dengan kematian saya. Kan gitu kan ya? Karena semuanya milik Allah. Maka kemudian kita ridho kepada apapun kemudian permintaan Allah. Adapun yang nggak masuk akal, kita tetap katakan, kalau menurut saya tidak masuk akal, maka itu karena akal saya yang lemah. Karena Allah yang maha segala-galanya. Muncul ayat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Anda tidak tahu apa-apa. Karena kemudian Allah sudah memutuskan. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Itulah beda antara orang yang beriman pakai dalil sama orang nggak beriman pakai dalil. Nabi Ibrahim dibakar, santai atau kemudian lari? Kenapa kemudian santai? Karena dia punya bukti Allah itu ada. Dia yakin Allah itu ada. Bahkan keyakinan semua itu melebihi bahwa keyakinan api itu panas. Maka ketika api mau membakar dia, dia santai. Kenapa dia santai? Karena dia tahu api itu miliknya Allah. Kalau Allah pengen dia mati, nggak usah masuk api, dia bisa dimatikan Allah. Kalau Allah pengen dia belum mati, maka api tidak akan menyengsarakan dia. Kalau dia pengen kemudian, kalau Allah pengen dia mati dan kemudian karena api itu dia mati, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada itu di akhirat nanti untuk dia. Bisa difahami sampai di sini? Kalau antum sudah hidup seperti itu, nggak ada urusannya kemudian hidup antum takut. Paham nggak maksud saya? Lah kenapa? Allah sudah janji. Antum lebih percaya mana sekarang? Dokter bilang begini, Mas, antum cari obat di tempat di situ. Kalau antum sudah beli obat ini, insya Allah kalau antum makan 3 hari, ini akan sembuh sakitnya. Antum sakit gigi kan? Sakit banget kan? Minum obat dari saya ini Mas. 10 jam setelah Anda minum, Anda akan sembuh. Tapi harus diulangi lagi 12 jam berikutnya, supaya efeknya kemudian bisa diperbarui lagi. Anda percaya atau tidak? Percaya. Sekarang saya bilang sama antum, Rasulullah itu utusan Allah atau bukan? Utusan Allah. Berarti kata-kata dia betul atau tidak? Dokter ngomong tadi antum percaya. Rasulullah ngomong, manusia yang beriman pada Allah, yang hidupnya dipenuhi amal-amal soleh pada Allah, ketika dia mati, maka kemudian malaikat-malaikat datang, kemudian berjejer berbaris-baris sampai sejauh mata memandang yang mampu dilihat. Lalu kemudian setelah berjejer berbaris-baris sampai sejauh mata mana yang mau dilihat, mereka datang dengan wajah yang benar bercahaya, sangat lembut sekali mukanya, memandangnya saja sudah kemudian senang. Membawa apa? Membawa kain kafan dan membawa harum-haruman daripada surganya Allah.
Lalu kemudian berkata pada kemudian mayit itu, ayo balik lagi dengan tenang. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kemudian kalian takut, jangan kalian mudah-mudahan khawatir. Kami diutus oleh Allah mengambil nyawamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat yang lain, jangan kalian kira orang-orang yang mati syahid itu kemudian mati, mereka hidup di sisi Allah dikasih rizki. Dalam ayat yang lain kemudian ada kemudian dikatakan oleh Allah, orang yang mati kemudian baik kondisinya, soleh kondisinya, maka dia manggil-manggil ahli keluarganya. Bro, antum kira kasihan sama saya? Antum kira kalian kasihan sama saya mati ini? Enggak, saya itu udah ngelihat surganya Allah. Udah jangan lama-lama di dunia, ayo cepet sini. Jangan lama-lama di dunia. Itu kalau ada orang yang syahid, ada orang yang kemudian soleh meninggal, itu dia manggilin ahli keluarganya untuk cepat nyusul dia. Nah kenapa? Ngapain di dunia? Susah bro, harus makan, mikirin kontrakan, jomblo nggak lepas-lepas gitu kan ya. Susah bro, udah gini aja sini sudah enak banget ini. Nah kenapa? Karena dia kemudian itu dan dia yakin. Maka orang-orang muslim nggak takut mati kalau mati itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini. Dan jangan kasihani orang mati karena Allah. Lah kenapa? Mereka lebih beruntung daripada antum. Jangan kasihani orang di Suriah. Lah kenapa? Mereka sudah jelas kesudahannya. Antum itu yang kasihan. Kita itu yang kasihan. Lah kenapa? Kita belum jelas kesudahannya kayak apa. Mati munafik kah? Mati kemudian justru malah na'udzubillah kafir kah? Atau mati kemudian dalam kondisi muslim kah? Kita nggak tahu. Tapi mereka sudah jelas keadaannya. Kalau begitu kita nggak usah nyumbang mereka. Nyumbang mereka bukan karena kasihan mereka loh. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Turun ke dunia, nanti kami kasih kemudian petunjuk kami. Wakul nabitu min hajamiyah wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau anda mengambil petunjuk Allah, anda tidak akan khawatir, anda tidak akan sedih. Dalam ayat yang lain, wala yadillu wala yashqa, dalam surat At-Taha ayat 123 124. Sebaliknya, kalau dia tidak mau pakai aturan Allah di dunia, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, maka bagi dia penghidupan dunia yang sempit. Wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan dia di hari akhirat dalam keadaan buta. Dan berkata orang-orang buta, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Ya Allah, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta padahal dulu kami bisa melihat? Apa kata-kata Allah? Perhatikan setelah melihat kemudian bagian ini. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Begitulah kalian. Dulu ketika Anda masih punya mata, masih punya telinga, masih punya akal, kalian dikasih ayat kami, kalian lupakan. Anda dikasih perintah dan larangan, Anda tidak pakai di dunia. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari penghisapan Anda semua dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kenapa kita itu jadi orang muslim. Kenapa saya dibilang gini? Ketika saya sudah dijelaskan tentang agama Islam, saya itu masih berat untuk masuk Islam. Lah kenapa? Kepikir kesulitan-kesulitannya. Gimana orang tua saya? Gimana bapak saya? Gimana ibu saya? Gimana adik-adik saya? Gimana teman-teman saya? Kehidupan baru nih kayak apa? Harus belajar lagi, belajar huruf hijaiyah, belajar salat, belajar kemudian puasa segala macam. Terikat, nggak enak rasanya. Tapi kemudian saya mikir begini, Lik, seberapapun bisa kamu banyak alasan, seberapapun bisa kamu ngarang alasan, tapi ingat Lik, surga neraka tetap ada. Paham maksudnya? Jadi surga neraka itu tetap ada. Kamu udah buktiin bahwa surga neraka itu ada. Kamu udah buktiin bahwa Allah itu ada, surga neraka ada. Jadi mendingan mana? Sekarang kamu ngingkari diri, besok nanti dapat masalah, atau sekarang dapat masalah, besok sudah selesai. Makanya kata Allah tidak akan dikumpulkan dua hal dalam keadaan seorang hamba itu. Keadaan dua hal. Satu, aman di dunia, pasti dia akan bahaya di akhirat. Aman di dunia, dia takut di akhirat. Takut di dunia, aman di akhirat. Maka saya masuk Islam. Lah kenapa? Karena saya tidak bisa menafikan dengan akal saya bahwa surga neraka itu ada, hari pembalasan itu ada, bahwa ada yang namanya Allah yang nanti akan ngitungin seluruh amal manusia. Mau nggak mau antum, surga neraka ada. Tapi Ustaz, ada lagunya Ustaz, andai surga neraka tidak ada. Itu lagu, bukan dalil, paham? Jelas ya? Kalau lagu ya sudah, posisikan sebagai lagu saja, jangan posisikan sebagai dalil. Kalau dalilnya surga dan neraka ada, maka tergantung antum bagaimana berbuat.
sepintar apapun antum mencari ma'adzirah, kita kata Allah, walau alqa ma'adzirah, walaupun mereka pintar mencari alasan, mereka tidak akan bisa lepas daripada Allah punya kuasa di hari itu, Allah punya kemudian kepemilikan di hari itu. Mereka akan mempertanggungjawabkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala.